Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam hebat luar biasa. Nah, teman-teman, jumpa lagi di channel Anjar Jaharudin Official. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang penjelasan lanjutan dari produk Istiqmal. Nah, teman-teman, untuk itu saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, perlu dipahami bahwa kita ketika mengikuti produk atau program Istiqmal ini, Anda disebutnya adalah sebagai peserta. Jadi sebutan untuk yang pas buat Anda ketika mengikuti program ini adalah sebagai peserta. Nah, sebagai peserta, Anda memiliki kewajiban yaitu untuk membayar yang namanya kontribusi. Nah, perlu dipahami, kontribusi yang Anda bayar di sistem produk Istiqmal ini adalah selama 5 tahun. Nah, ada 5 pilihan, yaitu 350.000 per bulan, kemudian yang 500.000 per bulan, kemudian yang 700.000 per bulan, 1 juta per bulan, dan 2 juta per bulan. Dan semua kontribusi ini dibayar selama 5 tahun. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita pahami atau yang kita ketahui tentang akad-akad atau aturan-aturan selama Anda membayar kontribusi di produk Istiqmal ini. Nah, yang pertama adalah yang namanya disebut dengan ujrah. Nah, teman-teman, nah ini penting Anda ketahui. Nah, ujrah itu apa? Ujrah itu sebenarnya arti kata lainnya lebih mudah adalah upah. Nah, jadi kita di sini berkontribusi untuk membayar selama 5 tahun, uang Anda dikelola selama 7 tahun oleh PT AJ CAR Unit Syariah. Nah, maka kita membayar yang namanya ujrah. Nah, ujrah tahun pertama itu teman-teman harus pahami yaitu sebesar 60%. Nah, tahun kedua ujrahnya adalah 22,5% dan tahun ketiga ujrahnya adalah 9%. Nah, teman-teman pahami ini. Nah, hanya selama 3 tahun saja ujrahnya. Tahun keempat dan kelima itu sudah tidak ada biaya ujrahnya. Dan yang kedua, yang Anda pahami di sini adalah yang disebut namanya dana iuran tabaru. Nah, tabaru ini apa teman-teman? Tabaru ini adalah iuran yang kita kumpulkan nantinya untuk saling tolong-menolong sesama peserta. Nah, contoh nanti kalau ada peserta yang kena musibah, yaitu meninggal dunia, maka ahli waris yang peserta tunjuk untuk menerima manfaat tadi itu diambil dananya dari dana tabaru, teman-teman. Nah, jadi disebutnya adalah santunan asuransi. Nah, tabaru ini untuk yang 350.000 itu biaya tabarunya adalah sekitar 70.000 per tahun. Nah, untuk yang kontribusi 500.000 dana tabarunya adalah sekitar Rp100.000. Dan dana tabaru ini teman-teman perlu dipahami lagi nih, bukan hanya dikumpulkan saja, tapi uang ini juga nanti diinvestasikan juga, dikelola oleh perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya, di mana pembagiannya cukup jelas nih. Nah, jadi hasil keuntungan investasi dana tabaru ini tadi itu 25% itu hasilnya untuk pengelola. Nah, sedangkan 75% dari hasil keuntungan investasi dana tabaru tadi itu dimasukin lagi ke dalam dana tabaru tadi. Nah, jadi dana kita ini nanti dikelola lagi sehingga uang kita itu terus bertumbuh dan terus berkembang, teman-teman. Nah, kemudian perlu dipahami lagi teman-teman ya, selain kita juga ini berinvestasi tadi, nah kita mendapatkan santunan asuransi. Nah, untuk santunan asuransi ini di covernya selama 7 tahun, dan perlu dipahami teman-teman bahwa asuransi di sini untuk tahun pertama dan tahun kedua itu hanya sebesar 100% kontribusi yang Anda keluarkan. Nah, jadi nanti jika meninggal dunia, maka ahli waris yang ditunjuk itu hanya menerima santunan asuransinya adalah sebesar kontribusi yang Anda sudah keluarkan ditambah 100%
dana investasi yang terbentuk. Nah, ini kalau meninggalnya, mohon maaf ini di 1 tahun, 2 tahun usia Anda membayar kontribusi tadi. Nah, mulai 2 tahun lebih, ya teman-teman, contoh 2 tahun 1 bulan gitu ya. Nah, maka santunan asuransi ini itu sudah 100% teman-teman. Jadi baik meninggal karena sakit atau meninggal karena kecelakaan, maka santunannya itu penuh 100%. Nah, kalau yang kontribusi 350.000, maka santunan asuransinya itu adalah 21 juta. Nah, untuk yang kontribusi 500.000, santunan asuransinya adalah 30 juta, teman-teman. Nah, bagaimana dengan angka-angkanya? Nah, teman-teman, kita akan sedikit bahas, teman-teman ya. Nah, jika memang Anda niatnya di sini adalah menabung untuk umroh, teman-teman ya. Nah, ini yang paling tepat Anda pilih adalah menabung atau membayar kontribusi itu di angka 500.000, teman-teman. Nah, jadi kenapa? Karena ini menjadi niat kita untuk menabung untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena dengan niat saja pun sebenarnya kita sudah mendapatkan pahala-pahala. Nah, teman-teman, di tahun pertama tadi seperti yang saya katakan tadi, ada akad ujrah 60% dan tabarunya itu adalah lebih kurang 100.000, maka di tahun pertama uang Anda yang terbentuk masuk ke investasi itu sekitar Rp2.299.000. Nah, itu belum dihitung pertumbuhan nisbah bagi hasilnya. Nah, kalau kita hitung dengan nisbah bagi hasil lebih kurang 7%, nah maka uang Anda itu bisa bertumbuh menjadi 2.381.000. Nah, jadi mohon maaf nih, jika terjadi putus kontrak, Anda berhenti, maka uang yang bisa Anda tarik lebih kurangnya sekitar 2.381.000 untuk di tahun pertama. Nah, tahun kedua, ujrahnya tadi adalah 22,5%, ditambah dana tabarunya adalah Rp100.000, maka uang Anda yang masuk ke investasi di tahun kedua tadi adalah sekitar 4.549.000. Nah, kalau ditambah lagi dengan pertumbuhan nisbah bagi hasil investasi Anda tadi, uang Anda di tahun kedua tadi itu sekitar lebih kurangnya sekitar ada 7.251.000, teman-teman. Dan ingat, di tahun kedua, tahun 1 dan tahun 2 itu santunan asuransinya adalah sebesar kontribusi yang Anda bayarkan. Nah, tahun ketiga itu ujrahnya tadi hanya 9%, teman-teman. Jadi semakin kecil tuh. Nah, jadi 91% itu masuk ke investasi itu setelah dikurangi tabaru tadi. Nah, di sana ada angkanya lebih kurang sekitar 5.359.000. Nah, kalau ya Anda total dengan tabungan sebelumnya ditambah keuntungan lebih kurang sekitar 7%, maka uang Anda di tahun ketiga tersebut sudah ada sekitar 13.283.000, teman-teman. Nah, tahun keempat di sana sudah tidak ada lagi ujrah, teman-teman ya. Tahun kelima juga sudah tidak ada, namun dana tabaru tetap masih ada sekitar Rp100.000. Nah, di tahun keempat tadi dana yang masuk ke investasi Anda itu 5.899.000 karena hanya dikurangi dana tabaru saja. Nah, ditambah pertumbuhan 7% lebih kurang per tahunnya, maka di tahun keempat itu uang Anda sudah ada lebih kurang sekitar 20 juta. Nah, di tahun kelima sama ya, sudah tidak ada ujrahnya, hanya tabaru saja. Maka di tahun kelima uang Anda lebih kurang sekitar 27.731. Nah, uang Anda stop di sana sudah tidak bayar lagi, teman-teman ya. Artinya kontribusinya hanya 5 tahun saja. Nah, tahun ke-6 dan ke-7, nah di sana uang Anda sudah bertumbuh berkembang. Kalau kita ambil nisbah bagi hasil 7%, flat ya. Uang Anda sudah ada sekitar 29,5 juta di tahun ke-6 tadi, dan tahun ke-7 uang Anda sudah ada lebih kurang sekitar 31,5 juta, teman-teman. Nah, jadi setelah tahun ke-7 tadi Anda sudah tidak lagi mendapatkan santunan asuransi, dan secara kepesertaan kontribusi Anda
di sana sudah selesai karena memang kontraknya masa kepesertaan Anda hanya selama 7 tahun saja. Nah, penjelasan yang terakhir teman-teman yang perlu kita ketahui adalah masa tenggang atau yang disebut namanya grace periode. Nah, teman-teman, khusus yang di produk Istiqmal ini kita harus pahami grace periodenya hanya 3 bulan saja. Artinya jangan melebihi dari 90 hari Anda tidak membayar kontribusi, maka secara otomatis asuransi Anda atau masa kepesertaan Anda itu sudah lapse atau mati teman-teman. Nah, jadi pahami teman-teman ya, jangan sampai Anda tidak membayar premi atau kontribusi selama 3 bulan. Nah, teman-teman, nah jika ada nanti pertanyaan, teman-teman ya, silakan tulis di kolom komentar video ini nanti teman-teman. Nah, teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ya, sekali lagi saya mau katakan adalah produk Istiqmal ini sangat cocok buat Anda yang memang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Jangan lupa jika bermanfaat, bagikan video-video ini, kemudian like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya, subscribe. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, luar biasa.